Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul cemburu. Saya rasa setiap kita pernah mengalami hal ini, yaitu cemburu. Terlebih lagi yang hidup di zaman now ya, di mana sosial media mudah diakses, sehingga memunculkan banyak kecemburuan di antara kita, terutama ketika melihat orang lain hidupnya lebih mujur, lebih enak. Pasti ada rasa iri, rasa cemburu dalam hati kita. Mari kita belajar dari seorang tokoh yang juga pernah cemburu. Terlebih lagi profil orang ini adalah pemazmur loh ternyata. Kita baca dari Mazmur 73 ayatnya yang pertama sampai ke 13. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemuncuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Saudara, pemazmur ini mengalami rasa cemburu dengan orang-orang pembual dikatakan di sana. Di mana seperti yang kita baca, orang-orang yang fasik yang mungkin tidak menjaga kelakuannya bersih, berbuat curang, tidak pernah melayani Tuhan semasa hidupnya. Bukan di gereja, tapi lewat kehidupannya sehari-hari, yang justru sebenarnya yang selalu ingin dilayani, bak seorang raja. Bahkan tidak sedikit yang mereka lakukan mungkin memeras orang-orang kecil. Dan pemazmur ini iri dan cemburu kepada mereka. Kenapa hidup orang-orang yang seperti ini bisa diberkati, bahkan mereka gemuk-gemuk? Itu sebabnya mereka itu congkak, karena mereka tidak pernah dihukum. Pernahkah kita mengalami hal yang sama dengan pemazmur ini? Ketika kita membuka sosial media kita melihat teman-teman kita mungkin, atau orang-orang yang kita kenal, hidupnya tidak baik, pekerjaannya tidak baik, dia berbuat curang sana sini, bahkan dia selingkuh sana sini, membinasakan keluarganya dengan menyelingkuhi istrinya, suka main wanita, pemakai obat, ataupun dalam pekerjaannya tidak baik. Tapi yang kita lihat di sosial media mereka bisa hahaha dan jalan-jalan ke sana kemari. Kerjaannya bisa ditinggal, mendapatkan income dengan secara otomatis yang banyak. Intinya tidak kebingungan lah soal hidup. Bahkan mereka bisa senang-senang. Tapi kita yang sudah melayani Tuhan, bekerja dengan jujur, berkeluarga juga baik, ke istri baik, punya waktu selalu dengan anak, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Makan hanya cukup untuk sehari dan besok mungkin. Lalu hari ketiga kita bingung mau makan apa kalau kita tak kerja. Pernahkah kita iri dan cemburu kepada mereka?
dengan kehidupan mereka yang nyaman itu hal yang biasa, saudara. Setiap kita pasti merasakan hal tersebut, iri dan cemburu. Kenapa bisa orang-orang seperti ini diberkati, gemuk-gemuk, bisa liburan ke sana sini, apalagi dengan adanya sosial media sekarang. Rasa cemburu itu sangat mudah muncul dalam diri kita. Tapi mari kita belajar apa yang dilakukan pemazmur ini. Di ayatnya yang ke-22 kita baca, "Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Kalau kita baca tarik belakang ke sebelumnya, jadi pemazmur ini saat cemburu dia datang ke Tuhan, dan dia melihat jawaban Tuhan saat dia cemburu dan sampaikan itu kepada Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti demikian, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Jadi saudara, saya pernah ingat kata-kata ini. Jangan melihat hidup seseorang itu hanya secuil saja. Itu hanya cuplikan singkat dari kehidupan seseorang. Seseorang itu tidak hanya hidup hanya 20 tahun, 30 tahun. Hidup di dunia itu 70 tahun. Tapi di kekekalan juga seumur hidup. Untuk apa hidup foya-foya, hahaha, dalam kurun waktu yang sebentar, tapi menderita dalam kurun waktu selamanya? Bukankah lebih baik, hidup berkecukupan, hidup sejahtera, damai selamanya, dan hidup menderita, bersusah payah karena harus hidup jujur, hidup bersih, hanya sementara? Itu sebabnya saudara, pemazmur ini saat datang ke Tuhan dan menceritakan semuanya, dia mengerti ternyata cemburu itu tidak ada gunanya terhadap orang-orang yang seperti itu. Meskipun kelihatannya hidup mereka enak sekarang. Lebih baik hidup tenang dan sejahtera sampai selama-lamanya, kekal bersama Tuhan nanti, daripada hahihi hanya untuk sementara. Jadi mari kita belajar jangan cemburu kepada orang-orang yang seperti itu. Hendaklah kita terus menjaga iman kita dan tidak menjual Tuhan hanya demi harta yang sementara. Tetap harus bekerja dengan keras, tetap harus mencapai cita-cita yang tinggi, mimpi yang tinggi, target yang besar. Tapi jangan sampai kecemburuan kita akan orang-orang ini membuat kita menjual iman kita, menjual waktu kita dengan keluarga dan Tuhan kita demi uang. Tetap jaga kehidupan bersih dan terus layani Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.